Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal muslimun, ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah banyak nikmat jasmani sehat, jasmani rohani, nikmat Islam wal iman, dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator macam apapun. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut pembahasan kita tentang maraknya virus corona. Akhir-akhir ini umat Islam ini dibuat bodoh oleh orang-orang yang tidak paham agama, oleh orang-orang yang sebetulnya mereka ini saking cintanya kepada dunia jadi takut mati. Ubud dunya da'iqatul maut, sehingga mengemas rasa takutnya itu dengan berbagai macam dalil dan alasan-alasan yang menjauhkan umat Islam dari masjid, dari majelis taklim. Ada awal-awal virus corona, ada ustaz mengatakan bahwa corona itu makhluknya Allah, yang bikin hidup Allah, yang ngatur Allah. Tapi akhir-akhirnya takut juga, masjidnya ditutup, pesantrennya ditutup, majelis taklimnya ditutup, macam-macam. Bahwa di dalam Al-Quran Allah tegas menyatakan sabahalillahi ma fis samawati wal ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau semuanya itu bertasbih, berarti corona itu juga makhluk yang bertasbih. Makhluk yang bertasbih itu akan bersahabat juga dengan orang-orang yang banyak menyebut Allah, dengan orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, dengan orang-orang yang suka memakmurkan masjid, yang suka duduk berlama-lama iktikaf di masjid dengan zikirullah, dengan baca Quran dan sebagainya. Jadi salah besar kalau sampai pemerintah, sampai ada kiai, ustadz ketakutan masjid ditutup, takut kepapar corona dan sebagainya. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Yang harus dipahami, yang pertama itu, takut itu beda dengan khawatir. Takut itu beda dengan hati-hati. Takut itu beda dengan waspada. Takut itu beda dengan ikhtiar. Kalau takut itu berarti sudah tidak berani. Termasuk orang nggak berani ke masjid karena takut kalau di dalam masjid nanti ada jamaah yang terinfeksi virus corona terus nular ke dia. Nah itu takut. Tapi kalau khawatir beda. Khawatir daripada nanti saya kena, enaknya saya pakai masker, enaknya saya jaga jarak, enaknya saya sholatnya di belakang saja, paling belakang aman, dan sebagainya.
berbagai macam ikhtiar dilakukan untuk menghindari hal-hal atau kemungkinan buruk yang terjadi kepada dirinya. Jadi kadang-kadang orang lupa bahwa mati itu lebih pasti daripada kena corona. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Gak ada corona pun yang mati gitu. Mati itu gak harus kena corona. Kalau kita mau menghitung orang mati itu lebih banyak yang mati tidak terinfeksi COVID-19 daripada yang terinfeksi COVID-19. Nah ini nalar orang dibawa kepada kebodohan. Orang dibodohi, diframing sedemikian rupa. Media-media memberitakan berita-berita yang menakutkan. Padahal tidak perlu takut. Gitu. Jadi tidak perlu takut berlebihan karena corona itu makhluk Allah. Makhluk yang sudah diperintah Allah, yang hidup matinya ada di tangan kuasa Allah. Yang dia itu mau nempel ke siapa, mau masuk ke tubuhnya siapa, itu sudah ada catatannya di dalam kitabnya Allah. Bukankah di dalam surat Al-Hadid Allah sudah jelas-jelas mengingatkan kita bahwa sesungguhnya seluruh musibah, apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini, maupun yang menimpa diri kita masing-masing pribadi-pribadi itu, semuanya sudah dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahkan menurut ahli tafsir, dicatatnya itu 50 tahun sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, sebelum kita dijadikan manusia oleh Allah. Jadi kita kena duri itu sudah catatannya sudah ada. Tanggal sakmene, jam sakmene kok Arif kena duri. Tanggal sakmene, jam sakmene Sugianto ketemu Yunus. Itu sudah dicatatnya. Secara akal nggak mungkin yang namanya Sugianto kenal Yunus, ketemu Yunus itu jadi akrab. Secara akal Arif nggak mungkin kenal Yunus. Tempatnya beda. Satu di Jogja, satu di Surabaya. Pekerjaannya beda, backgroundnya beda. Banyak perbedaannya yang nggak mungkin itu ketemu. Tapi dalam catatan kitab besar Lauhul Mahfuz sudah dicatat bakal ketemu, ya ketemu. Gitu loh. Makanya orang memutus silaturahmi itu dijamin tidak masuk surga kecuali dengan alasan yang syar'i. Kenapa? Yang mempertemukan itu Allah. Sama dengan corona ini membawa nama. Hei kiai, ustaz, hei, wong saya wedi-wedi, sadar diri dong. Takut itu tetap hanya pada Allah. Tidak boleh orang takut kepada selain Allah. Corona itu membawa nama. Siapa yang dituju? Kalau sudah namanya dia dibawa corona, sekalipun dia sembunyi di beteng yang kuat, beteng yang kokoh di dalam bunker, tetap corona sampai kepadanya. Tetapi kalau namanya nggak dibawa corona, insya Allah dia tidak akan terjangkit walaupun berdampingan dengan orang yang jelas-jelas positif terkena corona. Ini harus diyakini. Sekarang ini orang dibuat dusta kadzab nih. Banyak orang ini mendustakan Allah. Salatnya mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya aku serahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Nah kenapa kok sekarang cari alasan untuk menutup masjid? Bukankah hadisnya jelas gitu? Yang dikatakan bodohnya orang-orang itu, hadisnya itu menyatakan bahwa apabila satu daerah itu terjangkit satu wabah, ya, satu daerah, saya ibaratkan ini daerah Matese ini terjangkit wabah, kecamatan Matese ini,
Sudah separuh penduduknya sudah kena. Seperti yang terjadi di Bangli, di Bali. Jumlah penduduknya 460 sekian. Yang terjangkit virus corona sudah 340. Ini sudah terwabah. Maka menurut hadis itu, kita nggak boleh keluar rumah. Orang-orang yang terkena maupun yang belum terkena nggak boleh keluar rumah. Bertahan di rumahnya masing-masing. Nggak perlu ke masjid dulu. Ikhtiar, minum empon-empon, minum jamu, minum apapun yang bisa menangkal dirinya untuk tidak kena virus. Kalau dia sampai tidak terkena virus, dapat pahala. Terkena tapi sembuh, dapat pahala. Terkena mati, syahid. Gitu. Bagi daerah yang sudah jelas-jelas terpapar, disuruh oleh Rasulullah untuk berdiam di rumah, tidak keluar rumah. Terus tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari daerah itu agar tidak menular kepada daerah yang tidak terpapar. Nah, daerah yang aman, orang-orang di daerah yang lain di luar Matese nggak boleh masuk Matese. Nggak boleh sombong, muntang-muntang, oh saya nggak takut sama corona. Santai aja, lewat kena, itu ngawur namanya. Itu namanya ngawur, gitu loh. Nah, tapi kalau aman, nggak ada masalah, siapa yang terkena, siapa yang nggak terkena kita nggak tahu. Itu perlu ikhtiar, ya. Ikhtiar apa? Jaga kebersihan tangan. Setiap habis ketemu orang, cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur, sedot air di hidung, keluarkan 3 kali. Pakaiannya yang bersih. 1 hari, tiap hari ganti pakaian. Jangan pakai sampai 3 hari ganti, 4 hari ganti. Sehari sikat gigi 2-3 kali. Jangan seminggu sekali sikat gigi. Jadi jaga kebersihan. Tempat kita diumumkan di masjid-masjid, silakan sholat Jumat, silakan sholat jamaah, silakan tarweh. Tapi tolong bawa alat sholat masing-masing ya. Bawa sajadah untuk tempat sujud. Agar kalau ada bersin, ada apa, terkena di kainnya sendiri. Tidak meninggalkan bekas di masjid. Di depan masjid ditempatkan tempat cuci tangan, kasih sabun cuci tangan. Tolong pakai masker kalau di masjid. Barangkali wahing, batuk, tidak muncrat karena orang lain. Ini ikhtiar, gitu loh. Ikhtiar kemudian doa dan tawakal. Harus, wajib, ikhtiar itu wajib, tawakal itu wajib. Tawakal itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tidak boleh kita tawakal ke obat, nggak boleh. Tawakal ke jamu, nggak boleh. Jamu itu bentuk ikhtiar kita untuk menolak agar tidak terkena virus corona. Obat itu ikhtiar, tapi tawakalnya kepada Allah. Minum obat sak dus. Kalau Allah menghendaki kena, tetap kena. Ini harus dipahami, ya. Sampai ada menteri ngomong siapa yang nekat sholat tarawih jamaah di masjid bisa dipidana. Nah, menteri kendir, profesor tapi kendir. Dia nggak sadar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid. Ya, sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid, bukan istana, gitu loh. Kita masuk istana sama masuk masjid, itu lebih baik masuk masjid. Karena masjid adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Tempat yang paling diberkati oleh Allah itu masjid, karena masjid itu rumahnya Allah. Siapapun yang masuk masjid ke Rasulullah aman. Dan kok masjid malah disuruh tutup? Hati-hati. Yang biasanya suka mau nutup masjid, suka menjauhkan manusia, umat Islam dari masjid, ini komunis. Ya, hati-hati.
Saya curiga ini ditunggangi oleh kepentingan PKI ini. Gitu loh. Maka orang Islam harus waspada, harus melawan ini. Fatwanya MUI pun tidak melarang. Fatwa MUI mengatakan bagi daerah yang di situ banyak orang terjangkit boleh tidak Jumatan, boleh tidak Jumatan, boleh tidak sholat jamaah, tidak dilarang, tapi dibolehkan. Nah kalau satu wilayah, katakan kita bicara Surabaya terjangkit 70 orang. Surabaya itu penduduknya 3 juta lebih, Cak. Hei, Surabaya itu penduduknya 3 juta lebih. Sing kena 70. Lah kok zona merahnya harus dipetakan lagi. 70 ini orang mana, kecamatan mana? Surabaya itu banyak kecamatannya, banyak kelurahan-kelurahan. Nah di tempat kelurahan itu bila banyak yang terjangkit, di situ di lockdown, tutup total. Masyarakat yang nggak boleh keluar dulu, bertahan di rumah. Yang di luar jangan masuk sana dulu. Jadi dipetakan jelas. Ojo Surabaya kena 70, zona merah, lockdown. Sukoharjo 20 terpapar virus corona positif, zona merah, bingung kan? Nah ini, jadi orang dibuat bodoh sehingga panik. Karena kita dibodohi dan kita tidak sadar kalau kita dibodohi, kita jadi panik. Saya nggak pernah panik sejak awal. Ada ustadz mengatakan, orang sudah tahu kelihatan harimau kok malah nggak mau lari. Ustadz gila itu. Ustadz yang menyamakan corona dengan harimau itu ustadz gendeng, ustadz kentir itu. Ya, siapapun dia, mau titelnya apa saya katakan kentir. Kenapa? Harimau ketok, Pak. Nyata kelihatan. Kalau kita lihat ada harimau di situ, kita nekat ke sana, itu namanya kita yang kentir, bener nggak? Bener nggak? Gitu loh. Corona ini nggak tahu bentuknya kayak apa. Dia makhluk kecil yang tidak terlihat mata dengan jelas. Bisa dilihat dengan mikroskop. Ya. Maka salah besar kalau ada yang mengibaratkan, menyamakan, membuat perumpamaan. Sudah tahu ada harimau kok tidak mau lari. Mau di masjid jelas ada harimau kok masih nekat masuk masjid. Ini ustaznya kentir ini. Ya. Kenapa? Karena penularannya corona ini harus dipahami. Penularannya itu kalau kita sampai kena percikan air liurnya, muncratan ludahnya, muncratan bersihnya, muncratan batuknya masuk ke mulut kita, masuk ke hidung kita, masuk ke... Itu pun masih bisa dicegah. Begitu kita merasa ada yang muncrat, lari ke air, cuci muka, gumur-gumur, lalu sikat gigi, sedot air 3 kali, beres, insyaallah. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita dibawa kepada satu ketakutan yang sangat berlebihan. Kenapa? Ma asoba min musibah illa bi'idnillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali hanya atas kehendak Allah. Kita mau kena apapun itu sudah dikehendaki Allah. Sama. Kita bekerja mati-matian sih. Kalau belum dapat rezeki yang banyak, Allah belum menetapkan rezeki yang lebih, ya yang didapat sebatas yang cukup untuk makan sehari-hari. Itu sudah diatur. Jadi corona ini sama dengan rezeki, nggak akan salah orang, nggak akan salah alamat, nggak akan dikurangi, nggak akan berkurang. Rezekinya Gianto nggak akan tertukar dengan Tohir. Rezekinya Ustadz Tohir nggak akan tertukar dengan Arif. Nggak akan salah alamat. Termasuk Israel. Israel itu kalau udah bawa nama, ya, nggak akan tertukar tuh. Hari ini Israel lewat ini. Bawa namanya Subianto, ada di situ nama Subianto, Arif Khaironi, ada Ustadz Tohir, ada Yunus.
Tapi ternyata Sugianto di Semarang sana, Arifnya rumahnya di Lasem, Ustadz Thohir yang dimaksud rumahnya Salatiga, Yunus yang dicari itu rumahnya di Kendal. Maka yuk lewat aja dia, nggak akan ngeliru Yunus yang sini gitu loh. Ya, jadi jangan mau dibodohi oleh ustadz-ustadz dunia itu, kiai-kiai dunia itu. Saya katakan kiai dunia, mereka takut banget untuk mati, tapi cari alasan dalil-dalil pembenar. Ya, jangan sampai takut dengan mereka. Takutlah hanya pada Allah, tapi tetap ikhtiar, jaga diri agar kita terselamatkan, terjauhkan untuk terpapar virus corona, agar Allah menjauhkan kita, menyelamatkan kita untuk tidak terpapar virus corona. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kepada teman-teman pengurus masjid, jangan takut, buka aja masjidnya. Tetap jamaah tarawih, tetap jamaah sholat Jumat, tetap hidupkan majelis taklim. Majelis taklim itu taman surga. Rasulullah itu jelas dalam hadis yang sahih di dalam kitab Bukhari itu. Apabila kamu berjalan dan kamu menjumpai taman surga, maka berhentilah kamu. Duduklah di taman surga itu. Sahabat bertanya, di mana itu taman surga ya Rasulullah? Majelis ilmu. Jadi kalau kita menjumpai majelis ilmu, itu di situ taman surga. Dan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang duduk di dalam satu majelis ilmu itu, yang di situ disampaikan ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis dan sebagainya, ini malaikat turun ini, mendampingi seluruh orang yang ada di situ, mendoakan. Dan malaikat belum pergi dari tempat itu sampai kita berdiri dan meninggalkan tempat itu. Jadi kok sampai majelis ilmu ditutup, ganti pengajian online. Aslinya kan golek duit habis itu. Online YouTube nggak oleh duit. Dikawin ini oleh duit. Aslinya pikirannya gini, pikiran dunia nggak golek duit tak. Nah dibawa kita ke sana, dijauhkan kita dari akhirat. Padahal negeri akhirat itu negeri yang pasti, hak. Siapapun kita, tidak bisa kita menghindari negeri akhirat. Kita pasti kembali ke sana. Jadi harus dipahami ya, masjid ini tempat paling mulia, paling baik di muka bumi, lebih baik dibanding istana model apapun. Dan tempat paling buruk di muka bumi adalah pasar. Ya. Tempat paling buruk itu adalah pasar. Dadi nek arep nutup, tutupin pasare dhisik. Ojo nutup masjid dhisik. Masjid iku nggone wong apik-apik, walaupun kadang-kadang ya ono maling sandale. Ya ono tukang copete ning masjid itu ono, muter dompete jamaah ya ono. Tapi lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Jadi saya minta kepada seluruh pengurus masjid, jangan latah, jangan takut ya. Saya mohon kepada para pejabat negeri ini, jadi presiden Islam, jadi ini jenderal-jenderal yang Islam. Katanya gubernur-gubernur di Indonesia banyak yang Islam, bupati-bupati, camat, lurah, RT RW banyak yang Islam. Islamnya ditaruh mana? Islamnya ditaruh mana? Kok nutup masjid? Kok jauhkan orang dari masjid? Islam model apa itu? Belajar tauhidnya di mana? Akidahnya dimasukkan kotak apa? Ini bohong semua. Gitu loh. Berarti mereka ini Islamnya cuma sekedar KTP, mengaku Islam. Kalau mereka benar-benar Islam, ajak orang, bawa ke masjid, ramaikan masjid, banyakin zikir. Ayo istighosah, jangan kayak kemarin Jawa Timur istighosah online. Istighosah online. Istighosah macam apa nih? Istighosah di masjid. Baca Quran bareng-bareng. Khataman Quran seperti kemarin Santi Gontor. Seluruh Gontor ngadakan khataman Quran. Satu majelis 6 orang, setiap orang 5 juz.
Berapa ribu kali kata Quran itu? Kenapa kok pemimpinnya, presidennya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya kok bidek, kok cangkemi meneng? Yang katanya Islam itu gak nyuruh. Hei, Islam, yang Islam yang mumin, ayo masuk masjid, baca Quran, kataman Quran yang banyak. Minta pada Allah agar terselamatkan dari bahaya corona. Minta pada Allah agar virus ini segera diangkat kembali ke langit. Kok gak gitu? Loh, Quran ini sumber kebaikan. Apapun alasannya, Quran ini gudangnya kebaikan. Ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, tegas Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Quran wa huwa sifa'u wa rahmah. Dan tidaklah aku keluarkan dari dalam Al-Quran itu kecuali sesuatu yang menjadi sifat. Sifat itu bisa bermakna obat, bisa bermakna penawar. Sifat itu penawar. Sopo sing sregep maca Quran, bodoh, penawar kebodohan jadi pinter. Miskin, di penawar kemiskinan jadi sugih. Termasuk penawar virus corona. Kalau yang sudah terjangkit jadi penyembuh. Sifat itu penyembuh, obat. Ngobati sing kena virus kok corona tadi waras. Jadi mari penyakiti. Dan mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayang lil mukminin. Loh, wis cetha cayu. Wis jelas. Kenapa kok pemimpin kita nggak nyuruh? Kenapa kok ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang terkenal biasa di YouTube itu kok nggak ngajak umatnya, ngajak jamaahnya untuk khataman Quran, makmurkan masjid dengan zikir, dengan khataman Quran seperti gubernur Sumatera Utara itu, Pak Edi top itu gubernur top. Jangan tutup masjid. Kalau perlu kita banyak zikir di dalam masjid, itu benar, itu waras itu. Yang nggak berani itu nggak waras, patut dipertanyakan kejiwaannya itu, terutama keislamannya. Karena usul Islam itu sandaran utamanya Allah. Yang ditakuti cuma Allah. Yang dimuliakan Allah dan agamanya Islam. Yang dimakmurkan masjidnya Allah, bukan istana. Karena masjid jauh lebih baik dibanding istana-istana yang ada di muka bumi. Nah, dan yang terakhir, kita jangan sampai lata, ya, lata melu-melu orang yang gak jelas. Sekarang ini banyak ustadz gak jelas, banyak kiai gak jelas. Kalau saya bilang kemarin ada yang marah sama saya, kok ngatakan kiai dunia. Iya dunia. Kalau kiai akhirat gak takut dengan corona. Kiai dunia itu takut karena apa? Terlena dengan dunia. Jadi ini apa? Dai qatul mau mati. Ya, jadi persiapkan matimu. Mati itu lebih pasti daripada kena corona. Kena corona itu nggak pasti, tapi mati itu pasti. Kita nggak tahu kapan mati kita. Kesandung bisa mati. Ketiban bantal bisa mati. Keseruduk kucing bisa mati. Kalau jatah matinya kena corona, ya kena corona mati. Kan gitu kan? Ini harus dipahami bahwa mati itu tidak harus kena corona. Tidak harus kena corona. Corona juga tidak menjadi sebab utama kematian seseorang. Ini ya, mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah, dipahamkan oleh Allah, dikuatkan hati kita, pikiran kita untuk tetap di jalan Allah, untuk tetap tunduk patuhnya pada Allah. Dan saya mengingatkan para pemimpin negeri ini yang ngaku Islam, fakirilallah, ini mumpung Ramadan, balik nang Gusti Allah, tobat sampai NKP, mulai presiden sampai RT RW, tobat toh. Pengurus masjid itu yang nutup masjid bertobat pada Allah itu,
Tanggung jawab akhiratmu berat. Mumpung di bulan suci Ramadan banyak yang tobat, banyak minta ampun sama Allah, agar cepat diangkat corona ini, dan insya Allah di bulan Mei ini corona berakhir. Corona sudah berangsur-angsur ditarik sama Allah, dan mudah-mudahan akhir Mei bumi ini benar-benar sudah tidak ada lagi virus corona. Yang ada berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti sejak awal saya katakan, saya nggak pernah takut. Kenapa? Indonesia ini cuma kena serempet, sepeleteran. Yang namanya keserempet itu tidak parah. Jadi saya nggak pernah panik, santai saja. Karena semua sudah ada di tangan Allah. Kejadian apapun yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kita masing-masing sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini nggak tahu kok jodoh kita siapa. Kita juga nggak bisa milih kita lahir dari ibu siapa dengan bapak siapa, enggak. Hari ini kita mau dapat apa kita juga nggak tahu. Besok bagaimana kita nggak pernah tahu. Hidup ini sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta, Sang Maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wastaghfiru lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum.